Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cakrawala Islam, channel yang membagikan kisah dan inspirasi seputar dunia Islam. Sahabat sekalian, pada video kali ini, kami akan membagikan profil Syekh Ali Jaber, yaitu pendakwah asal Madinah yang menjadi warga negara Indonesia. Namun sebelum kisah ini dimulai, bagi sahabat yang belum subscribe dipersilahkan untuk subscribe channel Cakrawala Islam terlebih dahulu. Jangan lupa, bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Syekh Ali Jaber adalah seorang pendakwah dan ulama asal Madinah yang berkewarganegaraan Indonesia. Pria bernama asli Ali Saleh Muhammad Ali Jaber ini lahir di Madinah, Arab Saudi pada tanggal 3 Februari tahun 1976 atau bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1396 Hijriah. Dia merupakan anak pertama dari 12 bersaudara. Syekh Ali Jaber menjalani pendidikan formal dari ibtidaiyah hingga aliyah diselesaikannya dari tahun 1989 hingga 1995 di Madinah. Setelah lulus sekolah menengah, Syekh Ali Jaber melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Madinah dan luar Madinah, Arab Saudi. Di antaranya Syekh Muhammad Hussein Al-Qori, ketua ulama Qiraat di Pakistan. Syekh Said Adam, ketua pengurus makam Rasulullah. Syekh Halilur Rahman, ulama Al-Quran di Madinah dan ahli Qiraat. Syekh Halil Abdurrahman, seorang ulama ahlul Quran di kota Madinah. Syekh Abdul Bari As-Subaiti, imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Al-Qori, Ketua Majelis Ulama Percetakan Al-Quran Madinah dan Imam Masjid Kuba. Dan Syekh Muhammad Ramadan, Ketua Majelis Tahfizul Quran di Masjid Nabawi. Selama penggembelengan dirinya, beliau juga rutin mengajar dan berdakwah khususnya di tempat tinggalnya, yakni masjid tempat ayahnya mensyiarkan Islam dan ilmu Al-Quran. Selama di Madinah, beliau juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam salat di salah satu masjid kota Madinah. Syekh Ali Jaber mulai berdakwah di Indonesia pada tahun 2008 dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada 2012. Bahkan Syekh Ali Jaber sempat menjadi juri pada Hafiz Indonesia dan menjadi dai dalam berbagai kajian di beberapa stasiun televisi nasional. Ulama asal Madinah itu mengatakan awal mula kedatangannya ke Indonesia sebenarnya hanya untuk kunjungan silaturahmi saja. Soalnya, saat ditelusuri ia memiliki hubungan darah dengan tanah air, yakni kakeknya kelahiran Jawa Tengah. Sebenarnya pertama kali saya ke Indonesia hanya kunjungan silaturahmi karena ada hubungan darah ke Indonesia. Ternyata sejak saya di Indonesia ingin kenal keluarga, siapa saja keluarga saya. Ternyata saya menemukan kakek saya kelahiran Bumi Ayu, Jawa Tengah, terang Syekh Ali. Bahkan salah satu saudara dari kakek saya adalah yang jadi korban tewas ketika dijajah Jepang. Menurut saya Arab asli. Jadi Arab asli tapi darah saya tidak jauh dari Indonesia, sambungnya. Ketika di Madinah, memang sejak kecil Syekh Ali Jaber telah mendapatkan bimbingan agama dari ayahnya. Ayahnya yang seorang penceramah, mengharapkan Syekh Ali Jaber sebagai anak pertama bisa mengikuti jejaknya. Semasa kecil, Syekh Ali Jaber telah belajar Al-Quran dan merasa punya tanggung jawab atas cita-cita ayahnya. Menariknya, di usia 10 tahun, Syekh Ali Jaber sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan di umur 13 tahun, Syekh Ali Jaber mendapat amanah untuk menjadi imam di salah satu masjid kota Madinah. Selama belajar agama, Syekh Ali Jaber pun rutin mengajar dan berdakwah. Ia juga aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi. Pada tahun 2008, Syekh Ali Jaber menikah dengan Umi Nadia, wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keduanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Hasan. Saat di Lombok, Syekh Ali Jaber menjadi guru hafalan Al-Quran, imam salat dan khatib di Masjid Agung Al-Mutakin Cakranegara Lombok, Indonesia. Karir dakwahnya berlanjut saat ia diminta menjadi imam salat tarawih di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta.
Ia juga menjadi pembimbing tadarus Al-Quran dan imam salat Id di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Kehadiran Syekh Ali Jaber disambut baik oleh masyarakat Indonesia karena dakwahnya yang menyejukkan, penyampaiannya sangat detail dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadits. Sudah 7 tahun menetap di Indonesia, Syekh Ali pun sudah fasih berbahasa Indonesia dengan baik. Ia menjelaskan bahwa pergaulan yang membuatnya fasih berbahasa Indonesia. Awalnya, saat datang ke Indonesia ia mengaku sama sekali tak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Sangat lancar bicara bahasa Indonesia insya Allah. Saya sekarang sudah masuk 7 tahun. Sebenarnya sejak 2008 saya belum bisa bicara dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa itu bagaimana kita sehari-hari. Jadi saya bergaul mungkin bahasa saya selalu dikatakan teman-teman saya lebih ke bahasa gaul, kata beliau. Syekh Ali Jaber mulai sering dipanggil keliling Indonesia untuk syiar Islam. Pada 2012, Syekh Ali Jaber dianugerahi kewarganegaraan Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Syekh Ali Jaber mulai rutin mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dan menjadi juri Hafiz Indonesia di stasiun televisi RCTI. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, ia mendirikan Yayasan Syekh Ali Jaber yang berkantor di Jatinegara, Jakarta. Karir Syekh Ali Jaber terus mengalir, ia mulai tampil di berbagai program televisi, bahkan ia juga mulai menjadi aktor dalam film Surga Menanti di tahun 2016. Popularitas Syekh Ali Jaber tak kalah dengan penceramah ternama Indonesia lainnya. Meski sudah tenar lewat film, Syekh Ali Jaber tetap rendah hati dan masih berkeliling menjadi khatib Jumat di masjid-masjid kecil di pelosok kota dan daerah. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang diberikan dari kisah perjalanan hidup Syekh Ali Jaber ini ya sahabat Cakrawala Islam. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Bagi sahabat sekalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.